wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggira Gita Pramesti dengan NIM 2203180. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait adaptability dan flexibility yang saya tonton sendiri di sebuah webinar website Kobisa dengan pemateri Nelly Matias pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022. Adaptasi dalam dunia kerja. Menurut saya, adaptasi merupakan sebuah perilaku seseorang untuk membentuk respon yang diberikan. Dalam beradaptasi, kita harus bisa menempatkan diri di mana dan dari mana kita berada, baik di lingkungan sekitar dan dunia kerja. Harus lebih banyak belajar lagi, karena dengan belajar yang sungguh-sungguh, kita akan memperoleh hasil yang baik, karena dalam dunia kerja itu sangat berbeda dalam dunia kuliah dan masa-masa sekolah sebelumnya. Perubahan selalu terjadi seiring berjalannya waktu. Jadi kita harus mengerti diri kita sendiri terlebih dahulu. Untuk mengenal self-awareness, perlu adanya kesadaran diri untuk berubah dari yang sebelumnya. Apabila tidak menyadari perubahan yang terjadi, maka kita hanya akan ikut ke dalam perubahan secara terpaksa. Maka perlu untuk diri sendiri melihat apakah sudah ada perubahan atau tidak, walau hanya sedikit terjadinya perubahan tersebut. Perubahan kita tak perlu melihat dalam skop yang besar, tetapi kita harus respect dalam perubahan sekecil apapun. Selama waktu berjalan, maka perubahan tersebut akan selalu terjadi. Tantangan dalam dunia kerja. Berikut merupakan permasalahan dalam fresh grade yang memasuki dunia kerja. Yang pertama ada lack of guidance atau kurangnya bimbingan. Seorang fresh grade terkadang kurang bimbingan seperti bagaimana tantangan dalam dunia kerja. Maka dari itu perlu ada bimbingan khusus. Yang kedua, accepting the workplace culture. Budaya kerja dalam perusahaan itu akan sangat memikat karena kultur tersebut yang membuat kita menyaring untuk fit in dalam organisasi. Yang ketiga, ada lack of interpersonal skill. Dengan interpersonal skill, kita butuh kebutuhan berkomunikasi, empati, dan rasa saling terhubung dengan orang lain. Maka dari itu, perlu diri sendiri untuk selalu mengembangkan personal skill. Yang keempat, lack of the world experience. Pengalaman dari pengalaman sebelumnya. Dunia kerja sangat berbeda karena kita akan bertemu banyak orang yang lebih dari kita duga. Yang kelima, ada competition. Kompetisi di dunia kerja merupakan kompetisi yang self-extreme. Ini merupakan salah satu hambatan di dalam dunia kerja. Proses adaptasi. Adaptasi memang akan selalu terjadi di mana saja. Namun, berikut contoh dari salah satu perbedaan hambatan antara sekolah dan kerja. Yaitu yang pertama, sekolah salah satu hambatannya yaitu seperti pola komunikasi, seperti di sekolah informal dan casual. Di sekolah bisa berbicara semau kita, karena di sekolah masih satu generasi. Jika dunia kerja, salah satu hambatannya yaitu seperti pola berkomunikasi juga. Contohnya, seperti dunia kerja tidak bisa berbicara semau kita, karena dunia kerja harus berbicara formal dengan atasan maupun dengan rekan kerja. Mengurangi gap pada growth opportunity. Teknologi berkembang dengan cepat dan pesat. Sistem itu yang didukung oleh teknologi. Teman kerja itu identik dengan pertumbuhan teknologi signifikan. Efeknya yaitu eksponensial. Rate dari human adaptability tidak seimbang dengan perkembangan teknologi. Jadi kita akan tertinggal karena perkembangan teknologi yang selalu naik. Yang perlu dilakukan yaitu tiap orang punya growth opportunity. Itu perlu ditingkatkan agar tidak tertinggal jauh oleh teknologi yang semakin pesat dan cepat. Kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi itu penting. Kemampuan beradaptasi itu suatu keterampilan yang perlu diasah agar dapat digunakan dalam kondisi baru atau berbeda. Penggerak adaptability ada 3, yaitu intrinsic motivation, yaitu motivasi yang didapat dalam diri sendiri, seperti melakukan action untuk mencapai tujuan. Yang kedua, growth mindset, pola pikir yang meyakini bahwa seseorang dapat selalu berkembang. Dan yang ketiga, agility, yaitu kemampuan seorang untuk beradaptasi dengan cepat. Agility. Apa sih agility itu? Agility merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan cepat. Berikut beberapa bentuk agility menurut pendapat saya. Yang pertama ada people agility, yaitu mampu kerjasama dengan siapapun.
Yang kedua ada change agility, yaitu mampu beradaptasi dengan perubahan se-ekstrim apapun. Yang ketiga ada learning agility, yaitu mampu memahami hal baru dengan cepat. Dan yang keempat ada mental agility, yaitu mampu bertahan dalam tekanan mental apapun. Yang kelima ada result agility, yaitu mampu tetap berprestasi dalam kondisi apapun. Semoga kita semua, termasuk saya sendiri, mampu menerapkan perubahan dalam diri sendiri. Karena untuk kedepannya, kita akan terus diikuti dengan perubahan, kondisi yang baru, dan berbeda dari yang sebelumnya. Serta selalu berkembang dalam pola pikir maupun perilaku. Sekian, terima kasih.